Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Anak-anakku sekalian, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini adalah tema 3, yaitu makanan sehat dengan subtema 1, yaitu bagaimana makanan masuk ke tubuh kita. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar, dan sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati video atau gambar, kalian harus mampu menyebutkan organ pencernaan manusia. Dan kalian juga harus mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita bahas organ pencernaan manusia pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang memproses makanan dan menyerap sari-sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mari kita bahas satu persatu organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat, usus halus. Dan yang kelima adalah usus besar. Selanjutnya, anus. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas cara kerja organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah awal makanan masuk ke dalam tubuh kita. Makanan dicerna di dalam mulut kita dengan menggunakan gigi, lidah, dan dengan menggunakan enzim. Pada mulut kita terjadi dua proses pencernaan makanan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Fungsi gigi adalah memotong, mencabik, dan menghancurkan. Sedangkan lidah berfungsi untuk mendorong ke kiri dan ke kanan dan membantu mendorong makanan ke kerongkongan. Proses pencernaan pada mulut ada dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik dilakukan dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah dibantu oleh enzim. Enzim yang ada pada mulut dihasilkan oleh air liur.
yang disebut enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa. Setelah makanan hancur, maka makanan didorong oleh lidah masuk ke kerongkongan. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan rongga penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan mendorong makanan masuk ke dalam lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung dengan melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan tempat pencernaan paling penting. Pada lambung, proses pencernaan berlangsung selama 2-6 jam. Lambung akan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh beberapa enzim dan protein sebagai berikut, yaitu enzim HCl yang berfungsi membunuh kuman. Yang kedua, enzim pepsin berfungsi memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein kasein dengan bantuan ion kalsium. Sedangkan pencernaan mekanik pada lambung merupakan gerakan peristaltik yang memungkinkan makanan tercampur dengan getah lambung, sehingga membentuk bubur yang disebut kim. Bubur ini akan dikeluarkan sedikit demi sedikit ke usus 12 jari. Melalui ujung lambung, bubur kim yang masuk ke usus 12 jari akan mengalami proses pencernaan selanjutnya. Adapun fungsi lambung adalah menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Berikut adalah usus halus. Usus halus terdiri 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Pada usus halus terdapat muara dari saluran empedu dan pankreas yang menghasilkan zat dan enzim, yaitu sakrase, maltase, dan laktose. Fungsi usus halus merupakan tempat penyerapan zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat gizi yang sudah diserap akan dialirkan oleh darah dan limpa ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya akan menuju ke usus besar. Usus besar. Usus besar berfungsi sebagai penyerapan zat gizi dan air, serta memadatkan sisa-sisa makanan dan menyimpan sisa-sisa makanan sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Dari usus besar, pencernaan dilanjutkan ke anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan kotoran keluar dari tubuh. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami tentang sistem pencernaan makanan pada tubuh kita. Selanjutnya, Ibu minta menjawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, tuliskan fungsi masing-masing organ pencernaan pada manusia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.